Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Prasetyawati dengan NPM 212201111, ingin mempresentasikan tugas peta buta sel eukariotik. Sebelum mulai penjelasannya, saya akan mempraktikkan cara menggambar sel berikut ini. Ini adalah hasil dari gambar yang saya buat. Mari kita mulai penjelasannya dari pertama. Yang pertama adalah mitokondria. Bagian yang saya tunjuk berwarna merah muda dan coklat ini bernama mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi atau ATP. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis. Mitokondria berkembang biak dengan membelah diri dari mitokondria sebelumnya, seperti pembelahan diri pada bakteri. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Yang selanjutnya adalah sitoplasma. Bagian yang saya tunjuk berwarna kuning ini bernama sitoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Fungsi sitoplasma yang kedua adalah tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Dengan contoh, pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang selanjutnya adalah lisosom. Bagian yang saya tunjuk berwarna kuning dan hijau ini bernama lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil, berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel, yakni mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Membran plasma. Bagian yang saya tunjuk ini bernama membran plasma. Membran plasma tersusun dari molekul lemak yang terdiri dari dua lapis terdapat di bagian tengah membran, dan juga terdiri dari protein, terdiri atas protein perifer dan protein integral. Fungsi membran plasma adalah melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Oke, dapat kita ulangi lagi. Membran plasma memiliki 3 fungsi. Yang pertama, melindungi isi sel. Dan yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Dan yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Dan yang selanjutnya adalah aparatus Golgi. Bagian yang saya tunjuk berwarna orange ini bernama aparatus Golgi. Cara kerja aparatus Golgi adalah retikulum endoplasma menampung dan menyalurkan protein ke Golgi. Lalu Golgi mereaksikan protein itu dengan glikosilat sehingga terbentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Fungsi aparatus Golgi adalah yang pertama, menambah glikosilat pada protein. Yang kedua, sebagai organel sekretori. Yang ketiga, mensintesis atau membentuk glikolipida. Yang keempat, membentuk dinding sel tumbuhan. Dan yang kelima, membentuk sel tumbuhan. Yang selanjutnya adalah ribosom. Bagian yang saya tunjuk berbentuk bulatan kecil ini bernama ribosom. Ribosom disintesis oleh nukleolus tersusun dari RNA ribosom. Sel eukariotik yang satu ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Menurut bentuknya, ribosom terdiri atas unit besar dan unit
kecil. Fungsi ribosom adalah untuk sintesis protein. Dapat kita ingat lagi, fungsi ribosom adalah sebagai sintesis protein. Yang selanjutnya adalah nukleus. Bagian yang saya tunjuk ini bernama nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom. Dan yang selanjutnya adalah sentriol. Bagian yang saya tunjuk ini bernama sentriol. Sentriol yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berlekatan dengan kromosom selama pembelahan sel. Sentriol berperan untuk mengatur polaritas atau kutub pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Selanjutnya adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma berbentuk silinder panjang dan berongga. Mikrotubulus sendiri memiliki diameter luar sekitar 25 nm dan diameter panjang 12 nm, yang terdiri dari molekul-molekul bulat protein yang disebut tubulin. Secara umum, fungsi mikrotubulus adalah untuk mempertahankan bentuk pada sel dan berperan di pergerakan sel. Bagian selanjutnya adalah nukleolus. Bagian yang saya tunjuk berwarna ungu ini bernama nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat dan padat. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Bagian yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bagian yang saya tunjuk ini adalah retikulum endoplasma kasar, dan di sebelahnya adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik sel inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Bagian yang saya tunjuk berbentuk cekungan ini bernama vesikel pinositotik. Vesikel adalah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel menyerupai kantung. Vesikel pinositotik adalah zat yang diangkut oleh vesikel berupa cairan. Jadi, vesikel pinositotik adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan membran sel hewan. Baiklah, penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.